Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini ketemu lagi dengan Pak Jen di Administrasi Pajak kelas 12 AKL. Saya berharap hari ini semua seluruh siswa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sebelum mulai pelajaran berdoa bersama-sama agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan cita-citanya terkabul semuanya. Jadi cita-citanya terkabul, nanti yang pengen kuliah di STAN bisa keterima di STAN, yang pengen kuliah di perguruan tinggi negeri bisa keterima di perguruan tinggi negeri, dan yang pengen kerja bisa bekerja di tempat yang diinginkan. Dan juga termasuk para subscriber saya, semoga selalu diberi kesehatan dan juga terkabul cita-citanya. Mari berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini kita mempelajari bab 2 pajak penghasilan orang pribadi pada kompetensi dasar 3.12 menerapkan pajak penghasilan orang pribadi untuk pengetahuan dan untuk keterampilan. 4.12 membuat laporan hasil perhitungan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi. Sebelum untuk materi pembelajaran, sebelumnya kita harus paham tentang pendahuluan. Pendahuluan yaitu setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya. Pajak penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan yang akan dibahas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, dan orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh tersebut, PPh undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Subjek pajak. Kita sekarang mempelajari subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang B. Badan terdiri dari 1. Perseroan terbatas atau PT, perseroan kominditer atau CV, perseroan lainnya
BUMN atau BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan yang terakhir bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Nah, bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa tempat kedudukan, manajemen, cabang perusahaan, ke atas perwakilan gudang kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari A. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang B, subjek pajak badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang C, subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yang terdiri dari A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, bukan subjek pajak penghasilan. Yang tidak termasuk subjek pajak pasal 3 adalah 1. Badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia, B. Mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut di Indonesia, dan C. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Kemen Keuangan dengan syarat A. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat A. Bukan warga negara Indonesia, B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Wajib pajak WP. A. Wajib pajak A. Sumber pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. B. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. C. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk badan usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Yang E, kewajiban pajak subjektif mulai. Ya, subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan. Subjek dalam negeri orang pribadi saat berakhirnya saat meninggal. Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang subjek pajak dalam negeri badan saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukannya di Indonesia. Ya. Subjek pajak luar negeri melalui BUD saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUD di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUD saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUD di Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUD saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUD saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Warisan sudah terbagi saat warisan telah selesai dibagikan. Terima kasih, pada hari ini kita mempelajari itu aja. Dilanjutkan minggu depan untuk materinya, untuk materi pajak penghasilan orang pribadi. Terima kasih. Bila saya ada kesalahan minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.